Seperti episode 1 dan 2, kali ini kita akan membahas sebuah perjalanan, tetapi perjalanan yang berbeda dan lebih dari biasanya. Dan perjalanan itu menjadikan sebuah pengalaman sesuatu di sana. Mari kita saksikan. Malam Mas Tito. Ya, selamat malam Pak Tiar. Gimana kabar? Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kemarin setelah kita review yang episode ketiga ya, ada gangguan ternyata ya. Lumayan yang episode ketiga. Kemarin beberapa hal terjadi ya Mas ya. Iya, pas kita melakukan edit itu kan ya ada sedikit gangguan di pencahayaan. Ya, ada pencahayaan. Padahal ini semua touchscreen ya Mas ya. Iya, modelnya kan sensor sentuh kan. Sensor sentuh. Ya, ngomong-ngomong nih Mas Badar. Ini kita masuk di episode keempat ya. Episode keempat ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas pengalaman dari teman saya lagi. Oh, ini perjalanan lagi nih ya Mas? Ya, ini perjalanan lagi. Nah, ini ceritanya rame-rame sih ini kan. Oh, rame-rame, jadi memang meninggalkan kesan yang gimana ya, sama seperti kemarin juga rame-rame. Tapi kan ini konteksnya beda kendaraan kan ya. Oh ya, ini kendaraan ya, rombongan kendaraan. Tidak hanya satu kendaraan. Gitu. Lebih dari satu kendaraan ya. Lebih dari puluhan Mas, apa kalau ini kan, nah ini kita masuk cerita aja ya. Okay. Jadi kejadian ini tuh terjadi di tahun 2017. Lampau juga ya berarti ya. Lumayan. Waktu itu memang ada sebuah komunitas otomotif yang dia itu mengadakan perjalanan konvoi ke arah Malang. Oh, timur ya. Ke arah timur dari Jogja. Dari Jogja. Nah, sewaktu perjalanan ke Malangnya itu ya tidak terjadi gangguan apapun gitu. Itu sampai mana Mas itu amannya? Itu maksudnya dari Jogja. Nah, dari Jogja itu ke Malang sampai Malang aman. Oh, nah, lancar ya. Lancar, itu nggak ada sesuatu yang gimana ya, gitu kan. Ya umum lah. Umum. Ya mereka berjalan sesuai dengan inilah, maksudnya schedule juga tepat waktu sampai sana gitu. Nah itu ceritanya kan memang sekalian untuk kumpul-kumpul komunitas kan. Itu dari hari Jumat sampai hari Minggu. Oke. Ceritanya. Kita skip ke hari Minggunya nih. Minggu langsung ya ini ya. Langsung ke hari Minggunya. Waktu mereka itu mau perjalanan pulang ke Jogja. Jadi ini narasumbernya itu ada banyak ya Mas Batia. Berarti kamu alami juga nggak Mas itu waktu itu? Waktu itu sih atau hanya membantu yang mengalami waktu itu? Ceritanya saya servis mobil nih. Servis mobil. Memang kebetulan waktu itu saya ada halangan, jadinya nggak ikut ke acara itu gitu. Harusnya saya memang ikut. Cuma waktu itu saya ada halangan. Akhirnya ya mereka berangkatlah itu kan. Nah, waktu pas mereka sudah pulang, minggu berikutnya kan ini aku servis mobil nih. Nah, akhirnya nih si pemilik bengkelnya ini cerita. Gitu loh. Karena apa? Karena si pemilik bengkelnya ini mengalami kejadian itu langsung. Berarti ada sumber cerita dari si pemilik bengkel ya? Ya, jadi ada yang dari pemilik bengkel, ada juga yang pelaku lainnya juga. Namanya nggak bisa disebutkan ya Mas ya? Kita sebut inisial aja ya. Inisial. Apa Mas inisialnya Mas ini? Jadi Mas Odi, ya, Mas Odi. Oh itu inisial ya? Inisial. Mas Odi inisial nih teman-teman. Mas Odi ini si salah satu si pemilik bengkel ini. Nah, Mas Odi itu mengalami kejadian ini bersama dengan kakaknya. Kakaknya. Kakaknya itu
Mas Didi lah ya. Oke, Mas. Ini inisial ya. Nanti jangan dicari ya, teman-teman. Jadi semua ini inisial. Inisial. Nah, waktu perjalanan pulangnya ini itu Mas Odi cerita nih terkait hal itu. Ceritanya kan pas pulang itu ya mereka pulang seperti biasa. Waktu itu memang menunjukkan jam 3 mereka setelah sore setengah 4 sore. Oh, setengah 4 sore. Okay. Setengah 4 sore setelah melakukan ini ya ibadah sholat asar itu kan. Oke. Mereka mulailah itu perjalanan pulang ke arah Jogja. Ke Jogja sore ya. Itu di dalam rombongan itu ada sekitar 6 mobil. Satu rombongan. Oh, satu rombongan 6 mobil. Satu rombongan 6 mobil. Karena kan konvoy lah ya. Konvoy kan nggak boleh panjang-panjang ya. Jadi memang dibagi per kloter gitu kan. Oh, gantian. Nah, si kloternya Mas Odi sama Mas Didi ini dia ada 6 mobil nih di situ. Ada 6 mobil, oke. Di situ ada 6 mobil. Berangkatlah mereka itu setengah 4 dari Malang. Setengah 4 perjalanan. Waktu itu memang tidak terjadi apa-apa ya, perjalanannya juga lancar waktu ke arah pulang pertama kali itu. Sampai di satu titik itu memasuki waktu habis maghrib. Habis maghrib posisi itu sampai mana Mas kira-kira itu? Nah itu sudah mereka itu sudah masuk di daerah Tawangmangu. Oh, Tawangmangu, berarti Tawangmangu udah di Jawa Tengah ya? Tawangmangu, iya kayaknya udah hampir Jawa Tengah ya, Jawa Tengah ya malah kayak Jawa Tengah ya, Tawangmangu. Terus di area Tawangmangu itu mereka masuk lah itu kan. Mereka masuk. Nah kok keanehan pertama itu jalan harusnya kan hari Minggu itu banyak lalu lalang juga orang turun dari Tawangmangu atau apa yang ke arah Jawa Timur ya. Tapi kok itu dilihat tidak ada, maksudnya sepi gitu loh. Bener-bener jalan yang berlawanan arah itu sepi. Oke, berarti jalan searah hanya konvoi itu saja ya Mas ya? Yang 6 mobil itu ya? Yang ini yang melewati jalan itu seolah-olah hanya 6 mobil itu ya, saja. Hanya 6 mobil saja. Ke arah sana. Ke arah Solo kan ya berarti ke arah Solo. Ke arah Solo itu hanya 6 mobil aja gitu. Di belakang nggak ada, di lawan arah juga nggak ada ya ini? Di belakang nggak ada, lawan arah nggak ada. Itu benar-benar kayak sebuah keanehan karena ini kok jalannya terlalu sepi lah untuk sebuah tempat yang tempat jalan besar itu Mas. Jalan bukan jalan besar sih, cuma lebih bisa dibilang jalan yang memang itu menghubungkan dari Tawangmangu ke Jawa Timur itu kan. Oke. Nah, mereka kan dari Malang nih Jawa Timur ke arah Solo itu kan. Nah, itu ya itu jalan yang lewat Tawangmangu itu gitu loh. Artinya kan memang itu harusnya jadi salah satu jalan yang dilewati banyak orang ketika itu masuk ke hari libur itu. Waktu itu sepi nih. Nah, sepi. Mereka jalan. Tiba-tiba, nah itu kan mobilnya Mas Odi ini di depan nih kan. Dia yang buka jalan nih kan. Oke. Ini Odi ini inisial tadi ya? Ya, ini Mas Odi ini mobilnya di depan. Di depannya lagi Mas Odi ini yang kedua nih. Di depannya lagi ini ada Mas Eko nih. Jadi mobilnya Mas Eko, Mas Odi sama Om Didi tadi. Nah di belakangnya itu ada mobilnya Om Bimo nih. Oke, ya. Nah, Om Bimo sama Tante Erna. Oke. Nah, itu di belakangnya mobilnya Mas Odi ya. Oke. Nah itu mereka jalan pelan. Jalan pelan. Tiba-tiba dari HT. Oh ya, bawah HT ya ini. Bawah HT itu kan konvoy kan. Tiba-tiba dari HT itu Om Bimo itu calling gitu kan. Konvoy ini monitor gitu. Ya gimana Om? Mobilku kok rasanya berat ya gitu loh. Area itu kan memang jalannya menanjak kan. Menanjak juga. Menanjak. Cuma dengan ya kita bicara ini mobil gitu kan. Mobil dengan mesin yang cukup mumpuni, bukan. Berapa cc Mas itu? Bukan mesin kecil. Itu
Ya mesinnya di 3000-an cc. Oh, 3000 cc harusnya nggak masalah ya. Ya mobilnya Om Bimo, itu mobilnya Om Bimo itu 3000 cc. Artinya kan ya effortless ya harusnya naik. Ya gitu harusnya nggak masalah lah. Nggak masalah untuk naik. Gitu. Untuk yang keadaan normal ya. Keadaan normal. Nah itu kan waktu itu Om Bimo calling nih, konvoy monitor gitu. Mas Odi confirm lagi mana, Mas Eko yang di depan itu gimana Om? Ini mobilku kok rasanya berat nih. Gitu. Oh ya sudah, atau mungkin ada trouble kan, pikirnya bisa, karena itu kan perjalanan kan, ya, habis dipakai jalan jauh mungkin ada trouble. Oke lah, kita minggir dulu nih, minggir sebentar. Minggirlah mereka ke tepi jalan itu kan, dicek lah itu di apa mesin apa segala macam sama Mas Odi, karena Mas Odi kan mekanik ya. Ya ada mekanik. Nah, mekanik itu kan otomatis dia yang bertanggung jawab atas kesehatan unit yang dia pandu waktu konvoy. Untuk itu. Satu itu ya, rombongan itu ya. Nah, terus akhirnya dicek sama Mas Odi, radiatornya apa segala macam, oli dia cek itu semua normal nih. Normal. Bahkan itu pun juga kalau di mobil itu kan kita bisa cek juga pakai namanya OBD gitu kan, OBD scanner OBD ya, scan itu ya, itu buat nyeken keadaan mesin apa segala macam, itu sehat, tulisannya no fault di situ. Nah, wah ini mobilnya sehat Om, cobalah kita pakai jalan lagi gitu. Oh ya sudah, setelah 5 menitan lah mereka berhenti itu, mereka mulai jalan lagi. Itu udah bisa jalan ya? Nah, mereka jalan lagi ini sempet bisa jalan sebentar. Nah itu berarti belum jauh-jauh banget nih Mas, berarti ini jalannya Mas? Mungkin mereka itu baru menempuh jarak sekitar 5 kilo lah ya. Oh ya, masih sedikit banget ya, masih dari sedikit titik macet itu ya. Dari waktu berhenti itu. Ya. Tiba-tiba trouble lagi masalahnya, mobilnya Om Bimo ini tadi. Satu mobil yang sama? Satu mobil yang sama. Satu mobil yang sama nih ya teman-teman ya. Diingat-ingat ya ini ya. Ini kan tokohnya ini memang ada 6 mobil, tapi yang yang mengalami dampak paling besar itu ya 3 mobil ini, mobilnya Om Eko, Om Odi sama Om Bimo. Ini. Tiga mobil itu. Yang dia mengalami dampak paling besar dari kejadian ini. Nah terus? Nah macet lagi trouble lagi, calling lagi dong Om Bimo kan. Mas Odi, mobil saya trouble lagi nih. Oh ya Om, kita minggir lagi gitu. Ya sudah minggir gitu. Waktu minggir itu dicek nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Tak ada masalah? Nggak ada masalah lagi. Itu sampai yang Mas Odi itu nyeken komputernya berkali-kali, nyeken itu berkali-kali, itu nggak ada apa-apa. Itu karena dicek nggak ada apa-apa, mereka mencoba nih berangkat lagi. Cuma ketika mau berangkat lagi ini, mobilnya Om Bimo itu stuck. Bener-bener ya, dia itu kan mobilnya otomatis nih. Otomatis. Masuk ke gigi jalan yang gigi D itu. Digas itu nggak jalan. Tapi ban muter ya? Enggak, jadi cuma mesin itu. Dia cuma mesin aja gitu. Dia itu sempat maju cuma kayak berat banget itu kan. Mobil itu berat banget. Nah, diputuskanlah Mas Odi tadi untuk mentowing gitu loh, menarik mobil. Ditarik dari mobil yang lain ya? Dari mobil yang lain. Nah, Mas Odi pasang lah itu, Mas Odi pasang tali buat narik itu, katrolnya disambungkan ke bempernya Om Bimo, dia coba narik. 2 mobil ini pun juga nggak bisa gitu loh. Padahal ya mesin mobilnya Mas Odi pun juga kapasitasnya 2000 cc, harusnya 2000 cc plus 5000 plus 3000 cc kan dia makin enteng lagi dong. Itu posisinya nggak bisa gerak lagi gitu, seolah-olah kayak ya seperti rem kunci gitu. Iya. Nah itu kan aneh, kebandrek gitu ya. Nah waktu itu kan istrinya Om Bimo ini, Tante Erna ini kan masih di mobil nih ya. Dia kan posisinya kan waktu itu tidur nih kan, nggak tahu ada kejadian itu. Nah waktu itu kan rame-rame karena Mas Odi masang katrol juga kan, berisik juga kan. Akhirnya beliau ini kebangun nih, Tante Erna ini kebangun.
ini ada apa Pak? Tanya ke si Om Bimonya. Enggak, ini mobil kita nih kerasa berat banget ini. Kenapa? Aku nggak tahu juga. Gitu. Turunlah itu si Tante Erni. Si Tante Erna itu dari mobil. Oke. Waktu habis turun itu, si Tante Erna itu ngelihat ke arah atas plafon mobilnya. Oh, kenapa itu? Ke arah plafon mobilnya. Terus dia itu dek gitu. Dia ngeliatin atas mobilnya itu, dia diem. Waktu itu dia nggak bilang. Langsung dia bilang ke Mas Odi nih, yang tadi masih dia garuk-garuk kepala lah di depan. Ini kenapa ini? Aku orang bengkel nggak ngerti ini trouble-nya apa, itu kan sebuah keanehan. Padahal ya Mas Odi juga ngerti banget lah ini mobil ini penangannya harus gimana gitu. Lah itu lihat apa Mas yang di atas mobil itu? Sebentar, nah itu kan dia ngeliat Mas Odi itu, Tante Erna ini langsung minta, Mas di mobil ada aqua nggak? Ada air mineral nggak? Gitu. Oh ya. Yang botol gede. Wah ada Tang. Minta Mas 1 botol Mas. Tante Erna ambil lah itu botol dari bagasi mobilnya Mas Odi itu. Diambil. Tante Erna ini baca doa nih. Akhirnya didoain. Baca doa. Udah selesai. Air itu Mas, itu disiram-siramin di atas mobil. Gitu. Siram-siramin di atas mobil. Sama atas mobilnya Mas Odi. Yang geret juga. Yang geret juga. Jadi disiramin itu. Tapi anehnya, waktu Tante Erna nyiram mobil itu, dia itu kayak sambil nahan mual gitu loh. Jadi dia gini sambil gitu, nahan mual gitu. Sambil tutup mulutnya. Udah itu terus dia sempat, Tante Erna ini sempat batuk-batuk sebentar gitu. Kan orang kalau mual kan gitu kan pasti. Batuk-batuk dia ini, nah sama Om Bimo ini dioles-oles minyak apa segala macem gitu kan biar agak baikan gitu. Nah setelah lumayan Tante Erna ini beliau berdua ini masuk mobil. Coba, udah Mas coba dijalanin, tetap di kerek mobilnya Mas Odi aja. Oh iya ya sudah. Dia jalan itu bisa jalan mobil ini, walaupun memang masih agak berat, gitu loh. Memang masih agak berat dia jalan gitu, tapi at least mobil ini bisa bergerak lah. Gitu. Udah jalan lumayan agak kencang itu ya sekitar 60-80 lah konvoi itu berjalan kan. Nah penasaran dong ini Om Bimo tanya ke Tante Erna, Mah ada apa sih gitu. Tante Erna memilih untuk tidak menjawab gitu. Oh masih diem ya itu? Masih ya? diem. Okay. Bentar Pak, udah ini yang penting kita jalan dulu sampai di Solo dulu, nanti baru aku ceritain. Jadi menjaga nggak mau cerita dulu. Nah itu kan sampai nanti mereka setidaknya sampai Solo dulu. Gitu. Paling nggak jalur aman dulu lah ya. Ya nggak tahu itu pertimbangan. Ya mungkin Erna itu Tante Erna yang tahu lah. Nah, terus waktu itu ya sudahlah. Karena ya tahu betul lah ini Om Bimo ini gimana istrinya kan. Karena dia udah paham. Dia udah paham kalau istrinya ini memang bisa dibilang indigo. Gitu. Indigo. Ya sudah, ya, dia memaklumi lah dengan itu kan. Jalanlah mereka. Nah, anehnya nih, pas jalan itu di HT ada suara gamelan. Ada yang itu paling bunyiin MP3 atau dari mana itu? Itu kan terus lama-lama kan habis karena mendapat kejadian itu Om Bimo kan jadi kan ibaratnya kayak ini siapa sih yang nganu nih, udah kita dapat kejadian yang apa yang kayak tadi terus ditambah ada orang muter gamelan ya dia bilang lah itu dia ini tolong dong yang mainin gamelan dikecilin di mobilnya gitu. Mobilnya siapa nih yang muter nih gitu. Om Bimo confirm dong. Ditanyain satu-satu, dari 6 mobil itu nggak ada yang satu pun yang muter gamelan. Oh berarti frekuensi lain nih Mas itu masuk ya? Itu nggak tahu. Jadi dikonfirm Om Eko di depan jawab
aku nggak nyetel gamelan, ini mobilku kayak gini. Dia deketin ke speaker kan. Lagunya bukan lagu gamelan, malah lagu biasa gitu kan. Mas Odi nggak nyetel, Om Bimo pun juga nggak nyetel gitu. Yang begitupun juga 3 mobil di belakang nggak ada yang nyetel. Gitu kan. Akhirnya ya udahlah, ini kita diemin aja gitu. Oke. Si gamelan yang suara gamelan itu. Si Mas Eko itu bilang, ya udahlah ini nggak usah digubris, ini kita diemin aja. Biarin aja lah. Biarin. Tapi semua orang pun juga dengar di HT itu memang ada. Oh, berarti semua HT yang ada di rombongan mobil itu kedengaran gamelan semua ya? Serentak ya? Serentak. Nah, tidak berhenti sampai situ. Di tengah suara gamelan itu, tiba-tiba suaranya tuh mengecil gamelannya. Oh, lama-lama hilang. Bukan hilang, mengecil. Mengecil terus? Sayup-sayup ada suara orang murotal, Mas. Wah, merinding ini, Mas. Oh, murotal. Ada suara orang murotal baca Quran itu. Ada suara orang baca Quran, Mas. Ini aneh lagi ini. Kok ada sambungan kayak gitu ya? Itu tuh kayak suara gamelannya mengecil. Masih ada suara gamelannya. Tapi ini ada suara orang baca Quran gitu. Wah, ini apa ini kan? Ya sudahlah, itu mereka anggap sebagai, karena kan orang baca kitab suci kan baik lah ya. Ya wes gitu. Ya akhirnya ya sudahlah, tidak mereka yang kayak gimana gitu. Cuma kan anehnya frekuensi masuk ya itu ya. Iya, anehnya itu kan harusnya memang kalau dalam posisi yang HT itu tidak dipencet, itu kan tidak mengeluarkan suara ya. Iya. Nah, mereka nggak ada yang sambil jalan nyetir mobil itu sambil mencet HT, itu nggak ada. Lucunya di situ. Berarti kondisi off lah ya Mas Asen. Kondisi HT standby itu. Standby tapi tidak diaktifkan tombol bicaranya. Nah, itu kan harusnya aneh, ya? Harusnya tidak mengeluarkan suara dong. Tapi di situ muncul suara tadi gamelan yang agak lirih sama suara Al-Qur'an. Orang baca Quran itu tadi. Nah, mereka jalan akhirnya ini mereka lihat ada rombongan lawan arah, Mas. Ada mobil lain yang tidak dalam satu rombongan ya. Dalam satu rombongan. Mereka lihat mobil lawan arah dan mereka itu juga konvoy dari atas. Tapi mereka pakai forager, pakai pengawalan polisi. Oke, ada rombongan lain yang konvoy juga. Lawan arah. Tapi Pak ada pengawalan ya. Mau ke arah Jawa Timur. Mereka pakai pengawalan polisi. Nah, itu kencang Mas, cepat. Itu kencang karena kan mereka minta jalan kan, mereka jalan agak ke tengah, otomatis ini rombongannya agak minggir. Oke, panjang nggak Mas itu? Apa lumayan panjang? Oh, berarti mungkin lebih banyak dari yang ini ya, rombongan ini. Lebih banyak dari yang rombongan. Rombongan Mas Odi dan kawan-kawan tadi. Setelah mereka agak menepi itu, rombongan kan lewat ini yang pakai pengawalan tadi. Tiba-tiba mobil pengawalan yang paling belakang itu ngerem mendadak, Mas. Yang belakang sendiri ya? Yang belakang sendiri. Yang ngerem mendadak? Jadi mobil polisi yang belakang sendiri itu ngerem mendadak. Patwalnya itu ngerem mendadak. Yang belakang sendiri ya? Belakang berarti sendiri. dua pengawalan ya Mas, depan belakang ya? Otomatis kan ada yang buka sama tutup. Nah, mobil yang buat nutup itu dia ngerem mendadak, Mas. Begitu melewati mobil mereka ini kan, wah itu dia ngerem mendadak. Itu sampai suara bannya tuh kedengeran. Jadi saking dia ngerem mendadaknya itu, dia suara bannya kedengeran. Terus dilihat dari spion tadi, mobil patwalnya itu putar balik, Mas. Oh, rombongan itu putar balik? Enggak, yang berhenti tadi. Cuma satu mobil yang belakang tadi aja ya. Satu mobil tadi itu. Putar balik. Putar balik. Oh iya, putar balik itu. Nah, dia putar balik itu mendekati si konvoynya Om Eko dan kawan-kawan tadi. Oh iya, yang itu. Nah, dia jalan pelan, ngode, pakai ini kan sirine itu, didit gitu kan. Dia ngode, terus waktu di depannya Om Eko, kan Om Eko paling depan ini. Polisi yang di dalam itu buka kaca, terus dia ngasih kode gini. Artinya itu kan buat ngikutin dia. Oke. Gitu kan. Nah, suruh ngikutin rombongan itu ya. Suruh ngikutin si patwalnya ini, paling depan yang, ini, gitu loh. Nah, Om Eko kan calling ke HT itu kan.
apa konvoi ini kita disuruh ngikutin nih mobil depan ini gitu. Disuruh ngikutin mobil patwal ini. Oh ya sudah. Oke. Kamu pindah ke ini aja kok, pindah ke belakang gitu. Karena kan sebelumnya Om Eko buka jalan. Ya. Nah, di depan kan udah ada yang bukain jalan. Ya. Akhirnya Om Eko yang ganti yang nutup ini dong barisan gitu. Pindahlah Om Eko ke belakang, paling belakang itu mundur. Set, udah tuh mereka jalan. Mereka jalan. Nah, itu dan polisinya pun juga biasanya kalau polisi setting gimana ya? Setting buat dia pengawalan konvoi. Itu kan ada aturan kecepatan tertentu lah di polisi ya, itu kan. Yang dia itu memang jalannya tidak sepelan yang sedang mereka lakukan gitu. Benar. Nah, cuma lucunya polisi itu tahu gitu. Kayak seolah-olah si patwalnya ini dia mengikuti ritme mobil belakang nih. Mengikuti ritme kecepatan mobil belakang. Istilahnya menyesuaikan mobil yang di belakangnya ya. Dia ikut pelan juga gitu. Ikut pelan sampai bawah itu kan. Ya, perjalanan itu ikut pelan gitu. Nah, sampai di arah jalan yang persimpangan Mas. Jadi ada jalan yang kalau ke kiri itu ke Sragen, ke kanan itu Kertosuro. Oke. Ke Solo lah ya. Ya ambil yang kanan berarti. Nah, sampai di persimpangan itu si patwalnya ini dia membuka kaca lagi, dia ini kayak gini. Artinya dia rombongan ini disuruh belok ke kanan. Oke. Seolah-olah tanpa dia bertanya lah, patwal ini tanpa patwal ini bertanya, seolah-olah patwalnya ini tahu kemana tujuan mereka gitu. Oh iya. Nah karena mungkin patwal ini kan mobil patwal ini berdinasnya ke Sragen ya, jadi dia belok yang ke arah Sragen, memisahkan diri di persimpangan itu. Ya, makanya waktu di persimpangan patwal buka kaca mengarahkan mereka untuk ke kanan. Nah, itu kan dia ini mereka udah ke kanan semua lah, kasih kode terima kasih Klason kan. Itu. Sampai di Solo. Nah, sampai Solo. Itu mereka akhirnya ya karena perjalanan sudah lumayan menguras energi, menguras pikiran kan. Menguras mental juga selama perjalanan itu. Otomatis kan memang ya mungkin harusnya ditempuh selama 2 jaman lah, 2 jam itu dari titik mereka berhenti tadi, yaitu sampai 4 jam itu perjalanan itu sampai di Solonya itu. Setelah sampai Solo itu ya mereka lapar lah ini Mas ceritanya kan. Makan berarti. Nah si Tante Erna ini bilang ke Om Bimo, Mas kode dong ke teman-teman buat kita mampir makan dulu. Dan kita dari tadi jalan belum makan. Oh ya udah. Singkat cerita Om Bimo ngode itu carilah mereka tempat makan. Nah, udah tuh waktu di tempat makan ini Mas yang seru. Waktu di tempat makan. Itu jam berapa Mas perkiraan? Perkiraan itu jam 10-an ya itu ya. Ya berarti masih belum jam 12 lebih ya? Belum. Itu masih jam 10 itu. 10 malaman. 10 malam. Waktu di tempat makan itu nyari parkir dong, karena tempat makannya di pinggir jalan. Jadi otomatis mobil mereka itu harus berhenti di pinggir-pinggir jalan itu kan. Tempat makannya nggak bisa diceritain ini ya Mas ya? Kalau tempat makannya sendiri itu ya saya pun juga lupa deh Mas Odi cerita di mana gitu kan. Pun saya juga kurang familiar daerah Solo juga. Ceritanya mereka makan di sebuah tempat makan. Ya, intinya di situ cerita. Nah itu ada keanehan lagi waktu itu, Mas Batiar. Jadi itu posisi sudah parkir dan makan keanehannya. Keanehannya waktu parkir justru. Oh malah justru waktu parkir nih ya teman-teman ya. Ya kan makan. ada juru parkirnya itu. Ya oke. Nah, gimana? Juru parkir itu kan. Ya karena kan memang kalau parkir di tempat makanan random ya, enggak terus kita yang urut sama urutan mobil itu kan. Parkir lah itu mobil 3 di belakang itu parkir duluan nih. Yang belum dapat parkir ini Mas Eko, Om Eko, Mas Odi sama Om Bimo nih. Nah, 3 itu ya. 3 itu belum dapat parkir. Nah, karena posisinya mobilnya Om Bimo itu di
kerek sama mobilnya Mas Odi nih, otomatis kan 2 mobil itu harus cari spot parkir yang agak luas kan. Nah itu kan cari parkirnya agak jauh tuh. Set agak jauh dapat set, mereka parkir berdua, mobilnya Mas Odi, mobilnya Om Bimo, depan belakang ini set. Nah tinggal Om Eko dong ini yang belum parkir. Nah belakang mobilnya Om Eko, belakang mobilnya Om Bimo itu ada spot parkir Mas. Ada spot parkir lumayan agak lebar lah itu. Masuk itu Om Eko mau parkir itu. Nah, masuk ini kan di belakang mobilnya Om Bimo ini kosong nih kan. Cuma anehnya ketika dia mau maju gini, dia mau maju nempel parkir gini, tukang parkirnya teriak Mas, suruh parkirnya. Apa berhenti. Berhenti. Sampai mobilnya tuh digebrak-gebrak. Padahal kan kosong. Ada space panjang lah ya. Ada space, mau nemplek aja. Ada space sekitar 1 mobil. Makanya dia mau nempel mepet ya. Mau ditempelkan. Cuma mobilnya Om Eko itu digebrak-gebrak gitu loh. Karena Om Eko tetap ngeyel mau maju kan. Makanya tukang juru parkirnya tuh gebrak kap mesin gitu. Ya ini dong Om Eko, ngapa ini orang itu kosong kok gitu kan. Maksudnya kan memang itu ya harusnya biar efektif diisi dong pot. Buka kaca Om Eko. Gimana Pak? Kenapa? Itu kan kosong. Dia nanya gitu. Loh, sampean tuh gimana Mas? Itu ada mobil, dia bilang gitu. Loh, kosong itu. Itu ada mobil. Berdua nih malah rame ya. Malah rame loh. Sampai Om Eko turun tuh. Turun dari mobil ini loh. Ini kosong gitu. Itu sampai gitu ini. Nggak ada mobil ini, kosong gitu. Tukang parkir ini ada mobil gitu. Jadi sampai kayak mereka tuh debat. Akhirnya Tante Erna lah turun itu. Mas Eko, ayo udah nggak apa-apa, taruh situ aja mobilnya. Matiin aja dulu. Ya wis lah, udahlah. Daripada ribut, udah kita makan dulu aja. Berarti malah seolah kayak orang gila tukang parkirnya ya? Iya, kayak orang gila semua mereka. Iya, maksudnya kan debat yang karena mereka mempertahankan ini dong, mempertahankan pendapat masing-masing. Lu ini loh, Tan, mobilku nggak boleh maju, udah, ayo kita makan dulu. Udah turun, mobilnya matiin, ya udah. Daripada ini ya mungkin mikirnya Om Eko kan, ya aku lapar juga ini, terbawa emosi kan, habis kejadian aneh-aneh tadi gitu. Akhirnya udahlah dia matikan mobil, masuklah bareng sama Tante. Nah apa tuh Tan ini gini? Udah, ini kita masuk dulu aja, nanti aku tak cerita. Tante gitu. Tante Erna ya ini. Tante Erna. Jalanlah dia masuk, pesan makanan apa segala macam. Duduklah mereka dalam satu meja. Tanya lah ini yang tanya pertama siapa Mas? Om Eko. Karena tadi kan keributan itu hampir gimana ya memancing orang sekitar loh. Rame lah rame. Dipikir ada apa? Jelasin pun kan ya aneh, cuma gara-gara ini mobil ada apa enggak ya. Akhirnya tuh gini. Ketika mereka udah pesan itu, mereka nunggu makanan datang. Om Eko ini udah nggak tahan udah. Tan, apa sih sebenarnya ini gitu. Dari tadi kita ini kenapa gitu. Nah, akhirnya Tante Erna cerita. Gini, tadi itu mobilnya suamiku, Om Bimo. Itu dicantolin kereta kencana Putri Solo. Lah, Putri Solo yang terlihat apa nggak terlihat Mas? Kereta goibnya Mas. Kereta kencana Putri Solo. Dia bilang gitu. Maksudnya gimana? Nah, bingung kan? Tadi ingat nggak mobilku nggak bisa gerak tadi? Kenapa itu? Nah, katanya Tante Erna itu gimana? Nah, itu tuh gara-gara ya itu dicantolin kereta kencananya Putri Solo itu. Terus pengawal-pengawalnya naik di atas mobilku. Walah. Jadi sama sekali itu mobil itu berat Mas, nggak bisa jalan. Tante Erna itu. Nah, Tante Erna itu dia tadi minta air ke Mas Odi, dia baca doa apa segala macam, terus dia semprot-semprotkan air itu. Ya, karena dia ibaratnya inilah
minta izin lah jangan di atas mobil gitu. Karena mobil nggak bisa jalan. Gitu. Monggo kamu boleh numpang, kereta ini boleh nyantol, boleh dicantolin di mobilnya. Cuma ya tolong kalian ngerti jangan di atas mobil gitu loh. Akhirnya sudah pengawal goibnya itu turun ceritanya Mas. Turunlah, nah terus ngobrol lah ini sama Tante Erna ini ceritanya komunikasi mereka. Mereka minta tolong buat si Tante Erna itu untuk mengantarkan rombongan dari kereta kencana ini ke Keraton Surakarta. Itu tujuannya dia nyantolin kenapa ya Mas ya? Apakah karena ada sesuatu dengan rombongan mobil itu atau memang dia tidak bisa jalan secara cepat gitu Mas? Nah, dari informasi Tante Erna dia menceritakan itu enggak secara rinci bahwa kenapa kok dia sampai mencantolkan ke mobil yang salah satu rombongan itu? Waktu itu sih Tante Erna nggak menjelaskan ini kenapa dicantolkan. Intinya mungkin karena kebetulan aja arah perjalanannya sama, terus ya kita nggak tahu preferensi makhluk goib itu seperti apa itu, kan gitu kan. Terus akhirnya mereka ini tanda kutip mereka memutuskan untuk mencantolkan kereta kencana mereka ke mobilnya Om Bimo tadi gitu loh. Ya. Oh, setelah dijelaskan gitu ya semuanya pada berjamaah O-nya. Oh, alah gitu kan. Oh, terus gimana ini Tan? Ya sudah ini kita makan dulu, kita kenyangin dulu, terus nanti setelah ini baru kita antar ke Keraton Solo. Santana bilang gitu. Nah, sadarlah ini tadi Mas Eko. Loh, berarti tadi mobilku nggak boleh maju. Itu karena ada kereta itu Tan. Ya iya, makanya. Ya kamu betul. Karena kamu nggak bisa lihat, si tukang parkir, juru parkirnya itu juga betul. Karena dia bisa lihat mungkin. Karena dia mungkin diperlihatkan bentuknya ini mobil gitu. Makanya dia visualnya si juru parkir ini mobil. Makanya ketika si juru parkir ini bilang kan ini ada mobil gitu loh, bukan ini ada kereta. Iya, gitu kan? Karena dia mungkin yang terlihat mobil gitu, divisualkan ini mobil. Akhirnya oh ya sudahlah, itulah mereka makan itu ya, mereka makan apa segala macam. Udah selesai, singkat cerita berangkatlah mereka ke arah Keraton Solo. Lanjut. Ini keanehan lagi. Ini masih di bawah toh sampai keraton ini. Iya masih. Jadi mereka tetap melanjutkan perjalanan konvoy dengan yang mobilnya Om Bimo itu masih dikatrol pakai mobilnya Mas Odi ini kan. Mereka jalan. Nah, keraton itu kan kalau untuk wisatawan ya ada jam buka sama tutupnya. Oh iya, jam buka sama jam tutup. Nah, ada jam operasionalnya tuh. Begitu lewat jam operasional kan nggak bisa masuk. Pasti nggak bisa masuk dong. Atau setidaknya kalau ada kepentingan nih, itu kan di depan itu ditanyain, mau kemana, masuk ngapain, keluarnya apa. Gitu. Anehnya nih Mas, begitu rombongan ini, wah merinding. Begitu mobil ini, rombongan ini hampir sampai di pintu gerbang itu, itu yang jaga gerbang itu, tanpa nanya, tanpa apa, tanpa memberhentikan mobil bahkan Mas. Itu langsung dibukakan gerbang. Kayak udah lihat gitu ya mungkin ya. Seolah-olah seperti itu. Jadi langsung buka, wah merinding. Jadi itu dibukain Mas. Gitu. Bingung semua dong. Terus masuk. Gitu. Posisinya kan gini. Akhirnya memperbolehkan masuk kan. Dia gini, mereka gini. Masuklah itu rombongan. Ini gimana pakai hati itu? Udah masuk aja. Karena yang tahu nih kan si Tante Erna nih kan. Oh ini gimana tuh? Udah masuk aja, ya udah masuk gitu kan. Nah, ketika mereka masuk, ya baratnya sampailah di lobi itu kan. Mereka di lobi itu, nah habis lobi itu di sananya itu ada pintu keluar Mas. Ada pintu keluar. Ada pintu keluar di sisi sananya, gitu kan. Nah mereka itu berhenti sebentar tuh, berhenti sebentar paling itu nggak sampai 1 menit itu mereka berhenti. Sampai 1 menit. Udah berhenti dulu set. Nah, karena waktu posisi mereka berhenti itu, pintu keluarnya itu udah dibukain. Otomatis mobil depan ini Om Eko ini
jalan dong. Oke. Om Eko jalan, jalan, yang lain otomatis ngikutin karena Om Eko jalan. Ya. Yang lain ngikutin. Ya, mereka akhirnya keluar, Mas. Mereka akhirnya keluar itu. Nah, cuma si Tante Erna ini ngode ke mereka gitu loh. Pakai HT ya? Calling pakai HT. Okay. Tapi nggak ada yang respon. Begitu, jadi bener, halo ini keluar nih, apa? Monitor gitu. Tante Erna mencoba ini mereka, tapi mereka nggak ada yang respon. Sampailah mereka keluar dari lingkungan area keraton itu ya. Akhirnya sinyal HT itu ada, gitu loh. Halo, monitor, Om Eko. Iya Tan, gimana? Balik lagi ke keraton. Loh kenapa Tan? Ini kan kita ada di luar, tadi kita udah ngantri. Putrinya udah turun toh, dia bilang gitu. Kan nggak tahu, bosnya nggak ngerti gitu loh. Oh ya tadi juga waktu ini Mas Odi sempat nyopot ininya lah ya, kan cepet toh nyopot itu kan, dia pakai yang klaim itu, jadi copot itu nggak ngabisin waktu lebih dari 2 menit lah, 1 menit 2 menit. Itu setelah sampai keraton ya? Setelah waktu pertama kali datang tadi. Jadi posisi mobilnya Om Bimo ini udah nggak dikerek lagi nih, gitu loh. Udah pisah lah. Udah pisah dari Mas Odi kan, udah jalan tuh mereka. Nah sampai di luar area keraton itu sinyal HT masuk. Mas Eko kita balik ke ini keraton lagi. Loh kenapa Tan? Ini kan kita udah nganterin tadi. Putrinya udah turun kan? Dia bilang gitu. Iya putrinya udah turun, tapi kereta kencananya masih nyantol di mobilku. Si Tante Erna bilang gitu. Oh yo wes kita balik lagi. Iya, jadi itu belum sempat dicopot kereta kencananya menurut penglihatan Tante Erna ya. Itu mereka udah jalan. Ya kan refleksnya Mas Eko bener dong, karena kan refleksnya karena pintu gerbang keluarnya sudah dibuka, dia otomatis jalan. Oh ya sudah ini saatnya aku jalan, dia bilang itu. Tapi tidak semudah itu kan belum. Gitu. Balik lagi lah. Balik lagi. Kejadiannya sama lagi Mas. Begitu mereka balik, gerbang buat masuk tuh dibukain lagi semua. Tanpa ada pertanyaan. Akhirnya berhentilah mereka di situ. Berhenti ya udahlah kita sekalian foto-foto apa segala macam. Mumpung sampai di keraton Solo gitu. Foto-foto mereka, foto-foto itu sekitar 5 menit apa berapa lah. Intinya tuh sambil nungguin ini gitu. Yang ngode nanti Tante Erna gitu. Oh, berarti yang nggak ada semacam kayak kegiatan gimana cara nyopotnya dari temen nggak ada ya? Itu Tante Erna jadi, cuma ngeliat aja? Intinya tuh mereka nggak melakukan apa-apa, cuma mobil itu berhenti di istilahnya di lobinya itu lah. Konvoy itu berhenti di lobinya itu. Lobby. Ya sudah, mereka turun, mereka foto-foto itu selama mungkin 5 menit 10 menit lah mereka. Sambil nunggu ya? Sambil nunggu itu. Nah, begitu Tante ngelihat ini, sudah yuk, udah bisa jalan gitu kan. Ya sudah, mereka jalan. Nah, mereka jalan itu anehnya Mas, ketika mereka jalan dari keraton Solo itu ke arah Jogja ya, itu kan mungkin lah kalau malam itu menghabiskan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam lah kalau kita jalan kenceng lah ya. Itu mereka cuma 30 menit. Oh, lumayan ya, ngirit waktu. Itu, jadi mereka tiba-tiba udah sampai Jogja aja gitu loh. Oh ya mungkin itu sebagai tanda kutip lah hadiah dari si Putri Solo ini karena mereka sudah berkenan untuk membantu gitu. Ya sampailah mereka di Jogja dengan selamat. Unitnya juga lengkap. Nggak ada masalah apapun. Ya itu mobil mereka tuh berasa enteng gitu. Ya, mungkin karena sugesti juga sebelumnya ngangkut kereta berat itu kan, jadi terus begitu ketemu jalan kosong berasa enteng. Sampailah mereka di Jogja dengan. Tapi kalau untuk kondisi normal kan yo 30 menit dari Solo ke Jogja ya agak kurang masuk akal sih Mas. Ya untuk sekenceng-kencengnya kan tetap ada maksudnya lampu merah atau lampu merah terus mungkin mobil-mobil lain lah ya. Wong jalan itu kan juga jalan menghubungkan Solo Jogja itu kan jalan utama kan itu bukan alternatif atau tol kan itu kan. Nah, artinya kan juga sebuah ya lucu juga gitu. Agak unik juga ya itu ya. Unik juga gitu. Ya ada percepatan lah intinya, percepatan waktu ya sebagai apresiasi lah dari si Putri Solo itu tadi. Ya
Ya gitu, ya gitu dulu mungkin ceritanya. Ini berarti kesimpulannya gimana Mas yang bisa diambil tuh Mas dari kejadian itu tuh? Kesimpulannya Moralnya yang bisa diambil lah ya, moralnya untuk ya kalau teman-teman punya rezeki, ya saya doakan teman-teman rezekinya melimpah juga. Belilah mobil dengan cc besar, teman-teman. Setidaknya untuk jaga-jaga. Setidaknya kalau kebetulan ya mobil teman-teman yang dicantolin kereta kencana itu bisa narik. Wong itu tadi mesin besar itu 3000 cc kewalahan harus ditarik lagi. Apalagi kalau kapasitas mesinnya di bawah itu ya, kita pun juga wah ini ya, juga lah ya. Mumet ya Mas ya. Sama yang kedua mungkin apa ya? Yaitu pesan moral yang kedua ya, dimanapun kita berada jangan lupa kita berdoa dan menghormati lingkungan sekitar gitu. Jangan terus yang kita kayak gimana gitu ya. Pastinya juga kita hidup berdampingan makhluk yang tidak terlihat juga gitu kan, dunia yang lain lah ya Mas, dunia lain itu kan kita juga hidup berdampingan. Makanya ya mungkin ketika kita kebetulan mendapatkan experience yang sama ya sebelumnya saya juga sama ya Mas ya. minggu yang lalu kita ya sendiri terus ini di jalan pun juga ada kan ya. Kan berarti tidak hanya di lokasi-lokasi yang dianggap mungkin seperti apa, berarti kan di jalan itu jalan utama ya Mas ya. Jalan utama itu juga ada bisa teman-teman itu kan berarti tetap harus kita menjaga adab lah ya Mas ya. Kita menjaga adab juga, jangan lupa berdoa terus ketika di jalan gitu. Ya mungkin itu dulu teman-teman dari kita, sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Buat yang punya komentar atau punya pengalaman yang sama nih, pengalaman cerita lah, cerita apa di jalan, cerita horor atau apa, bisa teman-teman kirim via email kita di deskripsi ya, di deskripsi ada. Nanti kita tulis semua gitu ya. Gitu dulu teman-teman, jangan lupa komen, subscribe, share sama like. Biar kita tetap semangat membuat konten ya. Oke. See you.